negara maju dan berkembang, Korea Selatan dan Indonesia. Kondisi geografis Korea Selatan. Letak astronomis. Secara astronomis, negara Korea Selatan terletak pada garis lintang 33 derajat 6 menit 40 detik lintang utara hingga 43 derajat 39 detik lintang utara. Sedangkan berdasarkan garis bujurnya, Korea Selatan berada pada 124 derajat 11 menit bujur timur hingga 131 derajat 52 menit 42 detik bujur timur. Letak geografis. Kondisinya jika dilihat secara nyata di permukaan bumi. Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur, barat berbatasan dengan Laut Kuning, timur berbatasan dengan Laut Jepang. Letak geologis. Negara Korea Selatan memiliki bentuk topografi yang cukup kasar, dengan adanya rangkaian pegunungan, gunung, serta daratan sempit. Karena kondisi geologisnya ini, Korea Selatan rawan menjadi bencana alam. Selain itu, karena letak geologisnya, Korea Selatan juga memiliki sumber tambang yang beragam. Kondisi geografis Indonesia. Letak astronomis. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Letak geografis. Secara geografis, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia berbatasan dengan sejumlah wilayah, seperti negara dan samudra. Sebelah utara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Samudra Hindia. Sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geologis. Indonesia memiliki lokasi geologis yang cukup kompleks, terletak di antara dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kedua lempeng ini mengalami gerakan konvergen subduksi. Oleh karena itu, terdapat gempa bumi dan gunung api dan barisan pegunungan di Indonesia. Ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan ekonominya dikategorikan sebagai salah satu negara yang menguasai perekonomian dunia di grup Next 11. Ekspor Korea Selatan menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia, sedangkan impornya menduduki ke-10 terbesar di dunia. Ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor yang menggerakkan Indonesia masuk ke East Asia Miracle. Indonesia ekonominya juga kuat dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam. Penduduk Korea adalah suatu masyarakat yang berasal dari suatu etnis yang sama. Menurut penelitian, penduduk Korea berasal dari etnis Tungusik, yang merupakan keturunan dari orang Mongol yang bermigrasi ke peninsula Korea dari Asia Tengah pada zaman dahulu. Hampir sebagian besar penduduk Korea Selatan bergerak di bidang industri. Kondisi sosial di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan wilayah perairan. Keadaan ini menimbulkan Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini juga tidak lepas dari kondisi Indonesia yang diapit oleh dua samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur yang dilalui perdagangan dunia. Dengan banyaknya interaksi yang terjadi selama perdagangan dunia, sehingga banyak pengaruh luar baik itu ras dan etnis yang masuk Nusantara terutama Indonesia. Budaya Korea Selatan. Yang pertama, pakaian hanbok. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang pada umumnya memiliki warna cerah dengan garis sederhana serta
tidak memiliki saku. Biasanya, hanbok yang digunakan oleh keluarga, kerajaan, atau keturunan bangsawan akan beda modelnya dengan rakyat biasa. Namun, pada saat ini, pakaian tradisional hanbok digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, dan perayaan ulang tahun ke-61 atau ulang tahun Korea. Kemudian yang kedua, Boryongmut atau Festival Lumpur. Di Korea Selatan sendiri, bermain dengan lumpur sudah menjadi kebiasaan serta menjadi tradisi. Masyarakat Korea Selatan percaya dan meyakini bahwa lumpur berkhasiat bagus untuk kulit. Budaya Indonesia. 1. Wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang dan biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang sinden dan biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang sinden dan lain-lain. Kisah yang diceritakan dalam pewayang ini biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, Gareng, ataupun Mahabharata. Yang kedua, batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Batik dihasilkan dari cara yang sangat unik, yaitu menuliskan lilin panas ke atas kain menggunakan canting. Batik sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga saat ini di berbagai macam motif dan kreasi. Hal menarik di Korea Selatan. Belajar sangat keras. Tahu tidak, kalau mereka belajar sejak dini hari sampai larut malam loh. Meskipun hari Minggu, mereka juga menghabiskan waktu mereka untuk mengikuti kursus. Para pengajar dianggap menjadi salah satu profesi paling bergengsi. Seorang guru biasa menghasilkan sekitar $2.500 per bulan. Bahkan jika mereka bekerja di institusi pendidikan tinggi atau sekolah swasta, mereka bisa menghasilkan jutaan dolar dalam setahun. Dilarang menulis menggunakan tinta merah. Ada kepercayaan bahwa jika kamu menulis nama seseorang dengan tinta merah, orang tersebut akan mengalami masalah serius dalam waktu dekat, atau bahkan mereka akan mati. Beberapa orang percaya bahwa tinta merah dapat mengusir setan dan melindungi orang mati. Tetapi, jangan pernah gunakan tinta merah untuk bekerja atau kehidupan sehari-hari lainnya. Hal menarik di Indonesia. Negara pertama pasca Perang Dunia II. Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Pada Desember 2007 silam, pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua secara resmi di sana. Di Vietnam, kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang.